semua, selamat datang di sesi tanya soalmu. Pada sesi ini, soal-soal yang telah ditanyakan akan kita bahas secara ringkas. Bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram sesi tanyakan soalmu, bisa join di link deskripsi yang kita cantumkan di bawah. Assalamualaikum, ada pertanyaan dari Indah Dewi Pertiwi. Oke Indah, soalnya maksimal kita jawab 3 soal dulu ya. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x kurang 5. Yang ditanya adalah turunan pertama. Turunan pertama artinya adalah f aksen x-nya ya. Sedangkan yang soal kedua kakak pilih untuk yang nomor 4, yaitu bilangan bulat P dan Q. Jika Q kurang 2P-nya sama dengan 50, yang ditanya berapakah nilai minimum dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 6, integral tak tentu. Nah, integral tak tentu ada 2, A dan B. Kakak pilih yang A, yaitu integral dari X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurang X tambah 5 dx. Nah, sekarang kita jawab. Soal yang pertama itu adalah turunan pertama. Turunan pertama itu artinya sama dengan turunan f aksen x, seperti itu. Kita tahu konsepnya, yaitu jika fx itu sama dengan f aksen x itu sama konsepnya itu adalah fx sama dengan misalkan ax pangkat b, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah b-nya diturunkan ke bawah menjadi b dikali a, titik ini artinya kali ya, kali variabel x-nya, b-nya pangkatnya berarti b-nya dikurangi 1. Nah, ini konsep dari turunan. Turunan pertama. Kalau turunan pertama ininya ada 1. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya fx-nya x pangkat 3, berarti turunan pertamanya adalah 3-nya turun ke bawah. 3 dikali, di sini kan nggak ada angka sebelum variabel x, berarti artinya angkanya itu 1, berarti letak nggak ada, kita tulis x 3 di sini artinya b kan, berarti 3 dikurangi 1 2, berarti f aksen x nya sama dengan 3x kuadrat. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, sehingga kita punya solusi dari soal, yaitu soalnya kita tulis lagi x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 5. Oh ya, 5 di sini adalah konstanta karena dia tidak punya variabel x di setelahnya, seperti ini x pangkat 3 6x kuadrat 9x, sedangkan 5 ini dia berdiri sendiri, sehingga jika diturunkan hasilnya sama dengan 0 turunannya. Sehingga f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 2 diturunkan ke bawah dikalikan 6, ini artinya kali ya, x kuadrat berarti 2 nya dikurangi 1 tinggal 1 ditambah kurung aja tambah 9x, berarti 9x nya di sini pangkat 1, berarti 9 dikali 1 9, x nya 1 kurang 1 0 dikurangi 0 karena 5 diturunkan hasilnya 0. Variabel x dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 1, sehingga 3x kuadrat dikurang 2 kali 6 12x ditambah 9.
Berarti jawabannya adalah berikut. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 tadi diketahui bilangan bulat P dan Q, Q-nya sama dengan Q dikurangi 2P sama dengan 50, maka kita bisa tulis Q sama dengan 50 tambah maka kita bisa tulis Q sama dengan 50 ditambah 2P. Yang ditanya adalah nilai minimum P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, minimum artinya adalah turunan pertama. Turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita tulis dulu P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah Q-nya kita ganti dengan nilai Q yang ini tadi. Artinya 50 tambah 2P dikuadratkan sama dengan P kuadrat ditambah. Nah, ini ingat perkalian kuadrat. A tambah B kuadrat artinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Itu ya. Udah ingat kan? Pelajaran yang lalu. Berarti 50 A-nya 50, B-nya 2P, berarti 50 kuadrat tambah 2 dikali 50 dikali 2P. Ini titik artinya kali ya. Ditambah 2P dikuadratkan berarti 4P kuadrat. Nah, berarti disusun P kuadrat tambah 4P kuadrat 5P kuadrat ditambah 2 kali 2 4 kali 5 20 200P. 50 kuadrat berarti 2500. Nah, ini fungsinya sekarang. Kita sebut saja fungsi ini sebagai fungsi FP. Nah, yang ditanyakan minimum dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, sedangkan fungsi P kuadrat tambah Q kuadrat ini menjadi fungsinya seperti ini. Atau kita sebut dengan FP, kita cari turunannya. Turunan pertama F aksen P itu sama dengan 0 untuk mencari suatu turunan dari nilai minimum. Sehingga 5P kuadrat ditambah 200P tambah 2500 ini FP. Maka turunannya seperti yang nomor 1 tadi, 2 dikali 5P 2 kurang 1 1 ditambah 200 dikali 1 P nya pangkat 0 tambah 0 kan 2500 konstanta, artinya turunan sama dengan 0. Sehingga F aksen P nya 2 kali 5 ya 10P ditambah 200 itu akan sama dengan 0. Ingat yang ini konsep dari nilai minimum. Nilai minimum, kalau yang ditanya nilai minimum, kamu harus cari fungsinya apa, terus kamu turunkan, hasilnya harus sama dengan 0. Nah, seperti ini kan. Sekarang kita dapat 10P tambah 200 sama dengan 0, berarti 10P sama dengan min 200. Sehingga P-nya berapa? Min 10 kan? Min 20 kan? Min 20. Sehingga Q-nya tadi di soal kita ketahui ini kan
50 tambah 2P sama dengan 50 ditambah 2 dikali min 20, hasilnya 10. Nah, sehingga nilai minimum dari P kuadrat ditambah Q kuadrat, nilai minimum P kuadrat ditambah Q kuadrat ini diperoleh jika nilai P-nya itu paling minimum, Q-nya juga nilainya paling minimum. Nilai P-nya paling minimum kita peroleh dari F aksen P sama dengan 0. Nilai Q yang paling minimum kita juga peroleh dari F aksen P sama dengan 0 yang tadi. Sehingga diperoleh nilai P minimumnya adalah minus 20. Dan nilai Q yang paling minimumnya adalah 10, sehingga jika ditanya nilai minimum dari P kuadrat tambah Q kuadrat, kita masukkan nilai P sama dengan min 20 dan nilai Q-nya 10. Berarti min 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini berarti 400 tambah 100. Hasilnya adalah 500. Jadi nilai minimum adalah 500. Oke. Selanjutnya nomor 6. Integral tak tentu. Integral tak tentu itu integral seperti ini. Integral fx dx sama dengan fx tambah c. Nah, jika kita punya fx-nya yang seperti ini. Sebentar. Jika kita punya fx-nya seperti misalnya a variabelnya x pangkat b dx, maka kita akan mempunyai rumus integral tak tentunya menjadi 1 per b tambah 1, a-nya tetap x, b tambah 1 tambah c. C artinya di sini konstanta ya. Sehingga jika soalnya integral dari x pangkat 3 yang a ya, Indah, kurang x kuadrat kurang x tambah 5 dx. Nah, hasilnya gimana Indah? Ini a-nya 1, ini b-nya 3, ini a-nya 1, ini b-nya 2, ini a-nya 1, ini b-nya 1, nggak ada. Ini konstanta. Kalau integral konstanta diturunkan, hasilnya konstanta dikali variabel. Misalnya integral dari 5 dx, hasilnya adalah 5 dikali x tambah c. Begitu ya Indah. Berarti kalau ini kita bisa selesaikan, jawabannya menjadi 1 per b-nya kan 3, berarti 3 ditambah 1, a-nya 1 kan, berarti nggak ditulis aja 1 gitu kan. X 3 tambah 1 4 dikurang ini 2, berarti 1 per 2 tambah 1, x-nya juga 1, a-nya juga 1, x pangkat 3, 2 tambah 1, ini 3 tambah 1 ya, kakak tulis biar enggak lanjut, dikurangi 1 per 1 tambah 1 x yang ini ya, 1 tambah 1 ditambah 5x tambah c, berarti 1 per 4 x pangkat 4 dikurang 1/3 x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Jadi jawabannya seperti ini Indah, dengan memakai rumus integral tak tentu. Ini rumusnya yang harus Indah pahami, 3 ini ya. Insya Allah kalau paham 3 ini nanti bisa mengerjakan soal yang B-nya. Caranya sama, kita setiap ada variabel x di sini, ini nggak ada berarti langsung 5x, berarti ini langsung 5x gitu kan. Setiap yang ada variabel x-nya, pangkatnya dilihat. Ini pangkatnya 1 artinya.
Berarti 3, berarti 3 tambah 1, 2, berarti 2 tambah 1, 1 berarti 1 tambah 1. Nilai A di sini, ini kan ada nilai A di sini sebelum variabel X. Ini 1 artinya ya udah 1 gitu kan. Dikali 1 gitu kan, dikali 1. 1 kali 1 kan artinya tetap 1. Kecuali kalau A-nya di sini ada angka 5, baru di sini jadi 5 gitu. Nah, tinggal diganti-ganti angkanya dan dilihat A-nya siapa, B-nya siapa. Oke.